dalam teori tadi itu dikritik oleh The New Public Management ini. Tokohnya adalah ini Christopher Hood. Siapa Christopher Hood itu? Christopher Hood adalah profesor tamu di Sekolah Pemerintahan Blavatnik dari Universitas Oxford. Ya. Jadi cerita pendeknya. Saya ingin ilustrasikan saja. Nah, aspek-aspek penting dalam New Public Management kira-kira gini. Manajemen profesional di sektor publik harus, ya, yang penting harus jadi perhatian. Sektor publik manajemennya harus profesional. Tapi diterjemahkan profesional itu adalah manajemen ala bisnis. Maka kemudian dirombak. Jangan-jangan seperti yang ditanyakan oleh Pak Jabat tadi itu. Kenapa Pak sekarang banyak manajer yang tidak berkompeten? Jangan-jangan menurut kita nggak berkompeten, tapi menurut pimpinan mereka adalah orang yang setengah swasta. Gitu. Jadi yang dicari orang yang setengah swasta, yang ngerti swasta. Lalu adanya standar dan ukuran kinerja. Ya. Jadi ini profesional, ada standar kinerja, ada pengendalian, ya. Ada pemecahan unit ke lebih kecil, ya. Lalu diciptakan persaingan, lalu gaya birokrasinya gaya bisnis, ya. Lalu harus disiplin dan hemat. Sebetulnya teori-teorinya sebetulnya perbaikan dari teori sebelumnya. Kalaupun dianggap sebagai paradigma baru, sesungguhnya tidak berarti yang lama itu kemudian harus dibuang. Jadi kalau dalam Islam itu ada istilah nasih mansuh gitu. Ada hukum lama, lalu ada perkembangan baru. Kalau itu dihapus maka disebut yang lama dihapus gitu. Tapi dalam teori ini perkembangan ini tidak mengatakan bahwa New Public Management mengatakan bahwa teori lama dihapus karena dia nggak punya kewenangan begitu. Artinya teori ini mengatakan kalau Anda ingin mengatur negara lebih bagus, mengatur pemerintahan lebih bagus, kalau kebetulan Anda pakai punya OPA itu tidak bagus, pakailah teori saya, kira-kira gitu. Nah, dengan kata lain bisa dikatakan kalau negara Anda kondisinya tidak cocok dengan New Public Management, ya cocoknya pakai di Old Public Administration, ya pakai itu. Kira-kira begitu jadi pelajaran tentang New Public Management kira-kira. Orientasinya bisnis dan bebas. Bisnis artinya hubungan antara klien, hubungan antara warga negara dengan negara dengan birokrasi itu hubungan bisnis, ya. Efektif, efisien, kalau bisa itu berbayar, kira-kira begitu kan, hubungan bisnis kan berbayar. Siapa yang ingin mendapatkan pelayan lebih bagus dari yang masyarakat yang lain, boleh nggak? Boleh asal bisa bayar. Makanya dalam begitu masuk pengaruh ini, lalu di rumah sakit Dr. Sutomo itu ada GRIU itu ya, Geraha apa itu, yang pelayanan rumah sakit. Dulu rumah sakit Dr. Sutomo kan dikenal kumuh gitu ya. Lalu begitu masuk paradigma ini, siapa bilang pelayanan di Dr. Sutomo kumuh? Asal Anda bisa bayar dapat fasilitas hotel. Nah, akhirnya seperti itu berbayar. Ya. Lalu kemudian bebas, artinya kreatif dan terbuka. Kreatif dan terbuka. Kalau kita mau kritisi sebetulnya begini, apakah benar negara itu boleh membedakan pelayanan meskipun harus ada kontribusi membayar? Kalau di teori administrasi negara yang aslinya tidak boleh. Negara hanya boleh menarik pajak, bukan menarik pembayaran terhadap pelayanan. Negara harus menganggap seluruh negara sama. Undang-undang dasar kita mengatakan setiap warga negara punya kedudukan yang sama dalam hukum dan pemerintahan. Itu artinya dalam pelayanan juga sama. Mau profesor, mau bukan profesor, mau tukang cukur, mau tukang parkir, kalau sakit ya pelayanannya seperti itu. Nah, menurut aturnya begitu. Bahwa kemudian ada pengecualian orang yang boleh mendapat pelayanan yang lebih bagus adalah orang yang punya jasa pada negara. Kalaupun ada perbedaan itu bukan perbedaan perlakuan, tetapi itu karena negara
terima kasih kepada orang yang berjasa. Nah, itu boleh. Tapi kalau penjelasannya adalah mereka bisa membayar, makanya dia boleh mendapat pelayanan yang bagus. Seharusnya tidak boleh. Tapi ini oleh teori the new public management dikangkangi. Mas, aturan itu nggak berlaku kalau negara harus menjadi lebih bagus. Kenapa begitu? Karena swasta begitu, gitu ya. Itu kan begitu. Kenapa ada GRIU kenapa ada GRI Amarta namanya? Karena ada rumah sakit swasta yang hebat-hebat. Dulu ada Budi Mulia, ada rumah sakit yang rumah sakit yang swasta itu. Nah, jangan sampai rumah sakit pemerintah kalah gitu. Seperti itu kira-kira. Pertanyaan sama sebenarnya begini, kalau rumah sakit pemerintah mau bersaing, kalau pasar kok enggak, kenapa? Kenapa pemerintah tidak membuat mall yang untuk pedagang kaki lima supaya bisa bersaing dengan mall yang pedagang-pedagang besar yang secara bisnis itu? Nah, jadi tidak fair juga gitu ya. Di bidang-bidang tertentu tidak dilakukan. Gitu. Oke. Ini saya kira hanya sekedar menginformasikan, inilah kira-kira tokoh berikutnya. Ada privatisasi, ada ini tokohnya ini, Osborne dan Gabriel, yang kemudian membuat, yaitu tadi yang saya katakan, dengan adanya teori ini lalu ada perubahan. Di Indonesia itu ada Perjan berubah menjadi Perum, berubah lagi menjadi Persero. Tapi kayaknya perubahannya hanya perubahan nama, tapi pelayanannya kayaknya sama gitu ya. Bedanya hanya beda di kulit-kulit saja gitu ya. Contoh misalnya yang bisa dicek contoh ya kereta api itu ya. Sekarang kalau menjadi PT Persero bedanya dengan ketika menjadi Perjan dulu. Bedanya adalah sekarang di ruang tunggu di stasiun itu ada AC-nya, ada kafenya, ada ben-benan, nah, begitu. Tapi tiketnya menjadi mahal. Saya agak kesusu karena ini jamnya sedang mau habis. Jadi ini nanti kalau habis tahu-tahu hilang gitu ya, tidak ada closing statement terus hilang gitu. Di schedule cuma 2 jam. Nah, ini mudah-mudahan ini yang terakhir ya. The new public management itu ada konteks ya. Jadi harus dilihat. Ada konteks contextual driving, ada theoretical driving. Ini yang perlu dipelajari. Dilihat dari konteksnya kontekstualnya, ini muncul karena ada krisis fiskal. Maksudnya begini, negara itu kekurangan anggaran lah kira-kira itu. Maka negara selain menaikkan pajak, maka negara juga memungut biaya dari pelayanannya. Sebetulnya seperti itu saja. Lalu karena luasnya sektor publik ini semakin banyak yang harus dijangkau. Nah, karena nggak bisa, lalu harus melibatkan swasta. Karena ada inefisiensi, karena ada sistem yang tidak bertanggung jawab. Selama ini banyak pelayan-pelayan publik yang tidak bisa dipertanggungjawabkan, kemudian harus diswastakan. Diswastakan bukan dijual ke swasta, tapi dipraktekkan oleh swasta. Ada inovasinya teknologi, ada globalisasi pasar bebas, ada tuntutan kualitas pelayanan di masyarakat, dan seterusnya kira-kira itu. Di sisi lain ketemu, jadi ini tuntutan konteks ini ketemu teori-teori baru yang muncul. Sebetulnya ini tidak langsung connect ya, tapi dihubung-hubungkan. Pada saat ini muncullah teori neoliberal. Nah, ada teori-teori neoliberal itu antara lain kira-kira begini. Yang saya tadi sebut post-truth gitu. Kebenaran itu dulu diagung-agungkan. Hari ini di atas kebenaran. Nah, kira-kira gitu. Pokoknya kalau guyonannya membela yang bayar itu kan post-truth ya. Kalau dulu membela yang benar, sekarang membela yang bayar, kira-kira gitu lah. Nah, ini ketemunya itu, lalu muncullah gerakan the new public management.
Nah, skenario-nya, andai kan waktu ada tuntutan ini lalu tidak berkembang, teori itu tidak akan muncul ini karena ini harus mendapat dukungan ilmiah. Jadi sebuah teori baru, paradigma baru, itu tidak boleh dia menjadi gerakan ya, karena adanya tuntutan faktual saja tanpa harus ada dasar teorinya. Begitu ada teori dicari-cari, oh ada landasan teorinya, muncullah menjadi teori baru. Nah ini lalu diseminarkan di mana-mana, termasuk di Indonesia bukunya beredar, lalu mempengaruhi negara, dijadikan sebagai buku pintar dalam pelayanan. Kira-kira begitu. Nah,